jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, bagaimana Anda menyikapinya? Oke, ya begitu ya kira-kira kasusnya. Jadi kasusnya itu ini yang dialami oleh seorang jadi coachingnya seorang dan tempat saya serahkan ke Pak Sofian dan dipersilahkan. Terima kasih Pak Nur Rahmat atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tatang. Waalaikumsalam Pak Sofian, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Saya perhatikan Pak Tatang sekolah terlihat murung. Kenapa ya Pak? Oh, bukan murung Pak sebetulnya, mungkin karena memang telat makan tadi tuh. Telat makan ya Pak? Iya. Ini agak usang betul gimana Pak ya? Betul, ya itu. Betul, saya tuh mestinya tuh waktunya makan. Tapi tadi ada arahan dari Pak Kepala Sekolah yang lumayan banyak dan kelihatannya agak serius begitu. Kalau berkenan, boleh saya tahu Pak arahannya seperti apa? Itu loh yang kaitannya dengan supervisinya Pak Haji Sema yang di kelas saya tuh. Kan beliau kan datang tuh, saya kebetulan dapat giliran jadi sampel guru yang di supervisi. Gitu. Yang kemarin tuh Pak ya, masuk ke ruangannya Bapak tuh Pak ya, simulasi mengajar. Iya, itu betul. Sepertinya Bapak Kepala Sekolah itu ada berkomunikasi dengan Bapak Pengawas dan Bapak Pengawas tadi. Sepertinya ada catatan ketika beliau mengadakan supervisi di kelas saya, begitu maksudnya. Seperti itu Pak ya. Nah, bagaimana kalau habis pulang sekolah ini kita mampir dulu Pak ke kedai kopi depan tuh Pak. Ambil makan tadi Pak Tatang belum makan juga kan ya? Nah, itu siang sambil ngopi Pak. Bagaimana Pak? Oh, siap. Kan kita udah lama nggak ngopi-ngopi juga ya. Iya, ngopi bareng nih udah lama banget nih, udah kangen banget sama ngopi nih Pak ya, ngopi sama ngemil nih Pak, enak nih siang-siang ini Pak. Iya. Bapak yang traktir ya. Oke, siap. Iya. Mumpung baru dapat rezeki nih Pak ya. Oh, siap. Iya. Oke. Berarti nanti kita ngopi-ngopi Pak ya. Iya. Iya, Tatang biasanya kopinya apa Pak? Saya pesenin nih Pak. Oh, biasanya itu Pak, kopi kepala api Pak. Kepala api. Kopi hitam Pak. Biasanya kurang suka yang saya sukanya kopi susu Pak, kopi susu atau espresso biasanya Pak. Iya. Jadi apa nih yang bisa saya bantu Pak, dan apa yang Pak Tatang harapkan dari diskusi santai kita siang ini Pak? Iya. Pertama sih terima kasih nih sudah ditraktir kan gitu. Iya. Mudah-mudahan traktirannya berlanjut. Jangan sekarang aja kan gitu ya. Iya, siap. Kalau bisa traktirannya real gitu di Tegalwangi atau di mana kan. Iya, siap. Di kopi itu Pak ada Mantera kopi nanti Pak di. Nah,
Untuk Tetangga nah desa gitu dengan sesi 2 ya, gitu. ya. Jadi begini Pak, sepertinya sih memang ada, menurut persepsi saya sih ada sedikit kesalahpahaman gitu menurut saya. Tapi memang beliau juga punya alasan. Jadi begini Pak, sepertinya di laporan supervisinya Pak, pengawasinya itu ada catatan kalau saya itu tidak menggunakan teks dalam pelajaran, begitu Pak. Dan sepertinya itu jadi catatan penting kelihatannya itu. Yang menurut Bapak pengawas itu nggak tahu ya, semacam kesalahan yang harus diperbaiki lah gitu Pak. Nah ini kan Mas Sofian kan lumayan berpengalaman nih kan gitu ya, dan sudah pernah jadi guru teladan tingkat provinsi gitu kan. Nilai supervisi juga bagus terus. Ada nggak nih Pak kira-kira solusi buat saya itu? Mungkin Anda sudah menceritakan secara detail belum? Mulai teks secara sebenarnya saya itu sudah melihat teks tersebut secara digital, ada di PDF-nya tuh Pak kan ya, PDF-nya yang bisa kita di handphone jadi lebih praktis. Nah, mungkin sudah komunikasikan hal tersebut belum ke pengawas waktu melakukan supervisi Pak. Jadi mungkin bisa lihat ada buku, tapi sebenarnya ya saya baca nih, saya ada sama ada buku fisiknya di kelasnya nih. Iya. Ya. Betul juga ya Pak. Tapi ya, mungkin seperti itu belum Pak? Iya Pak, betul juga sih ya. Tapi sih memang masalahnya waktu itu kelihatannya Pak pengawas kan buru-buru Pak. Kan gitu. Beliau datang kira-kira berapa menit, kemudian mungkin juga agak lama sih. Tapi kan saya posisinya kan masih di kelas ya Pak, harus membuka dan menutup. Nah, di situ saya kan jadi kesempatan untuk berkomunikasinya kan tidak begitu leluasa dengan Pak pengawas tuh. Terbatas ya. Begitu Pak. Jadi tersebut Pak Tatang sudah coba menjelaskan ke kepala sekolah belum, ke Pak Nur Rahmat sebagai kepala sekolah? Iya. Sebenarnya nih Pak, mungkin hanya beda persepsi saja seperti itu. Iya, pada prinsipnya kan Pak pimpinan Pak Nur Rahmat itu kan sangat akomodatif, mengakomodir dan juga sangat memperhatikan catatan dari Bapak pengawas tadi. Cuman waktu saya tidak begitu banyak tuh. Pak Nur Rahmat juga kelihatannya tadi buru-buru mau rapat katanya gitu, mau ada Zoom meeting katanya kan gitu. Iya. Tapi respon beliau bagaimana Pak responsnya? Menyampaikan saja secara garis besar catatan dari pengawas tadi, bahwa saya tidak memanfaatkan buku dengan baik, padahal buku kan sudah dibeli dari dana bos Pak kan gitu. Oh iya betul, itu kan lumayan tuh Pak ya, mubazir kan kalau nggak dimanfaatkan. Pertama itu, kedua kan semua siswa punya kan gitu, tinggal pakai aja sih. Kenapa tidak dimanfaatkan kan gitu, apa susahnya sih seperti itu. Dan yang Bapak sampaikan tadi ya, kira-kira agar tidak terulang seperti ini, usaha dari Pak Tatang seperti apa ya kira-kira ya, agar masalah seperti ini di kemudian hari itu tidak akan terjadi? Ya mungkin tadi Pak, jadi karena miskomunikasi tadi Pak, karena memang waktu itu namanya pelajaran bahasa Inggris kan Pak ya. Iya, bahasa Inggris. Jadi kan ada waktunya kan praktek tuh Pak, praktek. Jadi kalau praktek kan ya jarang lihat buku Pak kan gitu. Misalnya nih praktek speaking, siswanya kan banyak Pak, 36. Tuh kalau giliran aja kan pasti lama. Itu saja kan saya
sudah bikin kelompok-kelompok dulu biar cepat. Kebetulan Pak Pengawas itu datang ketika sudah sesinya praktek itu sesi latihan anak-anak untuk mempraktekkan teks, Pak, teks naratif tuh bercerita gitu, seperti itu. Jadi lebih ke aspek berbicaranya Pak ya, ke speakingnya ya. Betul Pak, seperti itu. Bukan ke writing atau readingnya mungkin bukan ya. Betul Pak, kebetulan lagi praktek tuh. Dan sekali-kali kan saya ada gamenya, permainan. Iya betul, ya kan kreatif sekali nih Pak Tatang ini, sekali speaking yang menarik. Kalau bisa disimpulkan pernyataan Bapak tadi, ya Bapak? Iya, sepertinya sih kalau saya sendiri nih, kesimpulannya Bapak Kepala, karena tadi waktunya juga banyak, belum begitu mendengar Pak, jadi penjelasan detailnya seperti apa desain pembelajaran saya itu tadi kenapa tidak pakai buku teks, sebenarnya sudah saya sampaikan, tapi memang saat itu tahapannya sedang di bagian praktik begitu, sekaligus ada penilaian itu untuk KD4-nya gitu. Oh iya, jadi ini sebenarnya hanya pola komunikasi saja, Pak ya. Nanti Pak Tatang komunikasikannya dan keterbatasan waktu tadi ya antara pimpinan dan juga. Kayaknya sih begitu Pak, ya, kayaknya sih. Iya, sama tim supervisi juga kan ya mungkin ya. Iya Pak. Jadi rencana kedepannya bagaimana Pak Tatang? Langkah-langkahnya tadi yang pertama mungkin mengatur itu ya komunikasi tadi ya waktunya ya, bisa mengadaptasi teman lagi ya. Nah, itu apa? Sepertinya begitu, makanya saya mau ajak ngopi-ngopi Pak Sofyan tuh. Iya. Pak Sofyan kan cukup dekat nih dengan Pak Kepala maksudnya. Jadi maksudnya di samping saya menyampaikan, mungkin kalau Pak Sofyan ada kesempatan untuk berbicara, juga bisa tuh bantu-bantu menjelaskan seperti itu. Kalau sebetulnya itu tuh desain pembelajaran saya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali Pak Sofyan kan lebih karena sering berkomunikasi, waktu-waktu luang yang banyak itu. Kalau Pak Nur Rahmat sebagai kepala sekolah kita itu kapan ya kira-kira waktu yang paling enak untuk konsultasinya lebih lama begitu Pak? Oke, seperti itu. Jadi rencana kedepannya yang pasti Rahmat membutuhkan dukungan juga dari yang lain. Kira-kira selain dari saya, dari siapa lagi Pak untuk mewujudkan rencana tersebut Pak? Yang satu rumpun mungkin Pak ya. Satu rumpun ya, betul ya begitu. Biasanya kan kita juga sering diskusi sih kalau satu rumpun mata pelajaran mah kayaknya yang lain juga polanya sama Pak kayaknya sih begitu. Pertama tadi ya masih menentukan waktu Pak ya tadi ya seperti yang Pak tadi ya, waktu kita tentukan bersama untuk komunikasi ya dengan menghadirkan kepala sekolah dan masih menjembatani pertemuan tersebut ya, kepala sekolah dan Pak Tatang dengan guru serumpun gitu ya. Kira-kira tersebut akan dilaksanakan apa ya Pak ya? Nah menurut Pak Sofyan kalau hari Senin besok tuh Pak Nur Rahmat ada di sekolah nggak Pak? Terus waktunya bisa panjang nggak ya? Kayaknya sih hari Senin besok itu Pak Nur Rahmat nggak ada kegiatan sih Pak, kayaknya sih free. Bisa dari pagi kita bisa berkomunikasi ya. Datang dengan Pak guru lainnya ya. Terkait masalah yang sebenarnya tadi dengan Pak Pengawas yang miskomunikasi tadi bisa terselesaikan Pak ya. Mungkin ada hambatan lain Pak ya, yang gangguan yang dapat menghalangi Pak Tatang dalam melaksanakan rencana tersebut. Kira-kira udah komunikasi sama rekan guru yang sudah satu suara. Kalau dari
kita bertemu sehari-hari sih Pak, kelihatannya bisa kalau masalah penggunaan buku kurang lebih karena satu rumpun, polanya sama, kemungkinan akan sama gitu Pak. Kelihatannya sih saya hambatannya di masalah itu saja Pak, butuh waktu yang cukup nanti untuk bisa konsultasi ulang dengan Bapak kepala sekolah, Bapak Nur Rahmat begitu ya. Untuk lebih bisa jelaskan mungkin tidak perlu jadi saya bawa lagi salinan LPP-nya, adik mana yang sedang saya ajar, terus nanti bagaimana teknisnya seperti itu, begitu Pak. Sekali tadi yang seperti yang sudah Tatang sampaikan, jadi solusinya seperti itu Pak ya. Untuk tadi hambatan-hambatannya, masalahnya kita sudah tentukan waktunya tadi ya untuk audiensi dengan Pak Nur Rahmat sebagai kepala sekolah, menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi tadi, bahwa sebenarnya Tatang itu bukan komunikasi tadi ya, bukan tidak memakai buku teks ya, tetapi kebetulan pas pengawas profesi dan kegiatannya praktek, dan prakteknya itu speaking dari berbicara yang tidak membutuhkan buku. Sebenarnya dalam kegiatan sehari-harinya itu buku itu dimanfaatkan Pak ya sebenarnya Pak ya, yang dari pos itu yang dari pemerintah itu Pak ya. Iya Pak, seperti itu kan tidak tiap hari kita menggunakan buku kan begitu. Dan kan ya acuan kita juga kan ya sebenarnya Pak. Betul kan, lumayan lah kan meringankan beban tas anak-anak kan gitu, biar nggak bawa buku banyak. Iya. Nah, lalu kira-kira Pak Tatang kan berkomitmen apa dalam menjalankan rencana ini? Yang pasti saya harus ketemu dulu dengan Bapak sekolah. Ya, saya akan berusaha semampu saya untuk memberikan penjelasan. Saya khawatir hal yang sama juga terjadi nanti di rekan yang serumpun saya begitu, ya. Iya, betul Pak ya. Iya, kejadian tersebut tidak ulang lagi nantinya Pak ya, kita samakan persepsi. Iya, jadi ini kan menurut saya sih, saya punya keyakinan kalau ini hanya masalah miskomunikasi saja sih Pak. Iya, dan saya tidak punya presiden atau pendapat persepsi yang lain-lain, itu hanya itu saja sih kalau menurut saya sih Pak. Tuh tinggal saya nunggu info aja nih dari Pak Sofyan, nanti mohon dibantu begitu. Oke, nanti saya jadwalkan tadi hari Senin Pak ya, mulai dari pukul 8 sampai pukul 12 tadi ya. Oh Pak, kiranya saya ada kelas dulu Pak ya Pak. Oh pakai kelas dulu ya. Kalau habis istirahat gimana Pak? Istirahat. Ya boleh habis istirahat ya. Sekiranya jam kosong Pak Tatang tadi ya. Untuk meluruskan masalah yang tadinya seperti benang kusut tadi ya, kita uraikan ya, tidak merambat ke mana-mana ya. Oke, terima kasih Pak Tatang. Waduh, saya yang makasih nih Pak, udah ditraktir kopi, udah dibantu. Iya, jangan sungkan juga untuk berceritanya Pak ya. Oh iya tuh, kan kalau bukan ke Pak Sofyan ke siapa lagi tuh Pak? Ya terima kasih sudah percaya kepada saya Pak ya. Ya, makasih Pak. Apabila tadi masih ada ganjalan di hati, masih ada unek-unek apa, jangan sungkan nanti Pak ya, kita bisa ngopi bareng lagi nanti Pak ya. Nah, siap. Nanti pertemuan yang akan datang saya traktir deh Pak ya. Begitu. Oke, siap. Tapi kopinya aja ya Pak. Kalau makanan enggak Pak. Ya, kopinya aja. Beratnya enggak ya Pak ya? Jangan kalau Pak. Oke, terima kasih ya, waktunya nanti akan saya sampaikan kepala sekolah teman-teman. Siap, makasih Pak. Makasih. Oke, terima kasih. Beneran ini Pak Sofyan yang bayar ya? Ya, siapa saya yang hasilnya Pak ya. Oh, oke. Siap, makasih. Anda menolak cara-cara yang dilakukan oleh kenapa tidak Anda